kita akan melakukan kegiatan pendalaman kitab suci. Kitab suci itu apa? Kitab suci adalah buku yang berisi tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, bulan ini adalah bulan September yang merupakan bulan kitab suci nasional. Pada bulan ini, setiap 1 kali dalam seminggu, anak-anak akan diajak untuk mendalami kitab suci. Anak-anak, untuk memulai kegiatan kita, mari kita nyanyi bersama lagu Ada Satu Sobatku bersama para ibu guru. Kita ikut bersama ya. Sikap doanya yang bagus, tangannya ditaruh di depan dada, matanya dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Matius. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu
ia menyuruh orang-orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi anak-anak, bacaan tadi yang baru kita dengar tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kenapa ya kok Yesus bisa berjalan di atas air? Nah, ceritanya murid-murid Tuhan Yesus, ada yang namanya Petrus dan kawan-kawannya, sedang di tengah laut mau menangkap ikan. Mereka pakai perahu. Tapi pada jam 3 pagi tiba-tiba datang gelombang yang besar, angin yang kencang, sehingga perahu mereka itu terombang-ambing di tengah laut, hampir tenggelam. Terus Yesus melihat, akhirnya kasihan, Yesus datang kepada mereka. Yesus datang itu dengan berjalan di atas air, karena air lautnya itu luas, nak. Terus Yesus berjalan di atas air. Tapi murid-muridnya pikir itu hantu, karena kok ada ya orang bisa berjalan di atas air. Mereka tidak tahu, mereka bilang, "Itu hantu, itu hantu." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, ini aku Tuhan Yesus." Terus Petrus masih tidak percaya, bilang gini, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air kepadamu, datang kepadamu." Tuhan Yesus bilang, "Datanglah." Terus Petrus turun di atas air dan berjalan ke Tuhan Yesus. Tapi karena Petrus kurang percaya, maka Petrus hampir tenggelam. Tapi Tuhan Yesus datang dan menolong Petrus sehingga tidak tenggelam. Mulai saat itu anginnya menjadi tenang, tidak kencang lagi. Kitab suci amat indahnya, Tuhan Allah memberi firman-Nya bagi kita, langkah hidupku yang menjadi suluh bagi jalanku. Anak-anak, pesan dari bacaan kitab suci tadi adalah kalau kita dalam kesulitan, kita bisa minta tolong sama Tuhan Yesus. Misalnya, kalau anak-anak sakit, bilang saja, "Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya." Atau kalau mama, nenek, atau papa anak-anak sakit, membutuhkan bantuan, bilang saja, minta tolong pada Tuhan untuk menyembuhkan. Selain itu, kalau anak-anak belajar tapi sulit, anak-anak juga boleh minta tolong sama Tuhan.
Tuhan, bantu aku Tuhan, supaya bisa belajar dengan baik. Kalau misalnya anak-anak melihat ada gempa, ada banjir, anak-anak juga berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah orang-orang yang mengalami bencana alam. Kuatkanlah mereka Tuhan. Jadi sepanjang hari anak-anak boleh berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Kita tidak hanya pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami hal-hal yang menyenangkan, anak-anak juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena mamaku sudah bekerja dengan baik, sudah sehat, sehingga bisa membelikan saya susu. Atau terima kasih Tuhan karena papa sudah pulang dari tempat kerja dengan selamat. Nah, itu ya anak-anak pesannya dari bacaan kitab suci hari ini. Terima kasih. Anak-anak, kita lanjutkan doa permohonan. Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung kami, bantulah mama, papa, dan semua keluarga. Kami bila mengalami kesulitan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar pada kami, sertailah kami dalam belajar selama pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam kegiatan sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan doa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kucurahkan di atas diri kami, bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.